Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hadir semua? Ada yang sakit. Ada yang sakit, Pak. Dua Siapa orang, yang Pak. sakit? Dua orang. Namanya Habibi sama Haris. Haris. Oh, semoga pertemuan selanjutnya mereka bisa hadir dan kita doakan semoga cepat sembuh dari penyakit yang dialami pada saat ini. Amin. Berarti yang hadir cuman Tiga tiga orang ya? Pak, tiga orang. Oke, baik. Sebelumnya Bapak ingin bertanya pelajaran sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin bertanya pelajaran yang lalu. Apa pelajarannya? Tentang apa? Iman. Tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah percaya. Percaya. Terus Percaya. meyakini. Iman adalah mempercayai atau meyakini. Baik, sekarang kita akan masuk pada pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang rukun iman. Tentang rukun iman. Tanggal berapa hari ini? 31 Tanggal 31 bulan 12 12 2024. Baik, tadi kan pelajaran sebelumnya tentang iman. Sekarang kita bahas tentang rukun iman. Di sini Bapak punya media tentang rukun iman. Rukun iman itu ada 6. 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Kenapa kita harus iman kepada Allah? Karena hambanya. Karena segala sesuatu yang ciptakan Allah. Allah. Yang selanjutnya iman kepada Rasulullah. iman kepada Rasulullah. Kenapa kita harus mengimani Rasulullah? Karena Rasulullah adalah Utusan Utusan Allah. Allah. Yang selanjutnya iman kepada Kitab kitab Allah. Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah? Ada 4. Ada 4. Oke, kepada Rizky, tolong disebutkan apa saja kitab-kitab Allah. Al-Quran, Al-Quran, Injil, Injil, Zabur, Zabur, Taurat, Taurat. Bagus. Terus yang selanjutnya iman kepada Malaikat. malaikat Allah. Ada berapa malaikat Allah yang harus kita imani ataupun yang kita yakini? Ada 10. Ada yang bisa sebutkan? Nggak ada, Pak. Yang pertama, Ridwan. malaikat Jibril. Injil, Kedua, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Israil, Nasir, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Ridwan, Malik dulu. Malik, Terus yang Ridwan. terakhir malaikat Ridwan. Yang selanjutnya iman kepada Kiamat akhir. hari kiamat ataupun hari Akhir. akhir. Apa hari kiamat itu? Bumi hancur. Menurut pengetahuan kamu, bumi akan hancur. Hari kiamat itu adalah hari di mana semua manusia akan meninggalkan yang namanya dunia. Oh, iya. Ya. Kemudian yang selanjutnya iman kepada Kada dan kada. kada dan kadar. Apa itu kada dan kadar? Beriman kepada kada dan kada, Pak. Ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah itu yang harus kita imani ada 10. Iman kepada nabi ataupun rasul Allah yang harus kita imani ada 25. Padahal nabi itu banyak. Kenapa harus 25 yang kita imani? Karena itu terpilih. Karena nabi yang 25 ini nabi yang terpilih yang menyampaikan tentang keesaan Allah. Kemudian yang selanjutnya yang tadi habis iman kepada Rasul, iman kepada kitab Allah. Kenapa kita harus mengimani 4 kitab Allah? Karena 4 kitab Allah ini diturunkan
untuk umat manusia memberikan pengetahuan tentang kisah perjalanan Rasulnya. Dan yang 4 kitab ini yang paling mulia adalah kitab Al-Quran. Karena 3 kitab tersebut, Injil, Zabur ataupun Taurat, masih bisa direkayasa oleh manusia. Maka turunlah Al-Quran, kitab terakhir, untuk menyempurnakan 3 kitab tersebut. Karena Al-Quran tidak bisa direkayasa oleh manusia, langsung dari firman Allah. Yang terakhir, iman kepada qadar dan qadar. Kenapa kita harus mengimani qadar dan qadar? Karena sudah ditetapkan, ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa beri contoh? Seperti tsunami bisa jadi, kematian, banjir ataupun takdir. Betul sekali. Baiklah, karena hari ini kita mempelajari tentang rukun iman, saya ingin membuka pertanyaan kepada anak-anak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang rukun iman. Saudara Asep, apa ada yang ditanyakan? Tidak, berarti sudah paham ya? Oke. Saudara Alfi, ada yang ditanyakan? Oke, Rizky? Ada, Pak. Alhamdulillah, berarti sudah paham. Kalau begitu, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak karena sudah paham. Bapak ingin mengajukan satu pertanyaan, yaitu tentang rukun iman. Masih tertera dalam rukun iman. Kenapa kita harus mengimani 6 hal tersebut dari rukun iman? Kenapa tidak lebih ataupun sebagainya? Kenapa hanya ada 6? Karena itu yang telah tertulis di dalam kitab Allah, Pak. Ya, betul sekali. Terima kasih Saudara Rizky telah menjawab. Sekali lagi Bapak ingin bertanya ya, apa itu rukun iman? Kenapa kita harus beriman? Kenapa harus kita meyakini? Kenapa? Karena untuk meningkatkan ataupun memperkuat keimanan Kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian, rajin-rajin belajar, tingkatkan belajarnya, jangan sampai lupa apa yang kita pelajari pada hari ini, karena ini sangat penting untuk dipahami ataupun dimengerti. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, salah kata ataupun salah ucap. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa. Sebelum kita tutup, marilah terlebih dahulu kita mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi